Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarafin, nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Alfatiri Noval dari kelas 11 IPS 3, absen 23. Sistem dan struktur politik ekonomi. Sistem politik demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan rakyat. Yang pertama, dibentuknya Dekret Presiden pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka. Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Kemudian pemberontakan PRRI dan Parmesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah: yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang keempat, konfrontasi terhadap Malaysia. Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan Konferensi Mavilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia, di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Konferensi Mavilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin
dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Oke, saya akan membahas tentang struktur ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awal ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Sehingga dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama, yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Pada kala itu, terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya 500 menurun menjadi 50, dan uang kertas yang awalnya 1000 menjadi 100 saja. Namun, usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Oke, pada slide selanjutnya, kita bisa melihat dokumentasi daripada masa sistem ekonomi terpimpin. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di era demokrasi terpimpin. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, maka dimulailah demokrasi terpimpin di Indonesia, yang berlangsung sejak 5 Juli 1959 hingga 12 Maret 1967. Di era demokrasi terpimpin, bidang ekonomi cukup berdampak. Struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme atau statisme yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Dalam hal ekonomi, kegiatan perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan pemerintah. Berikut adalah beberapa sistem atau kebijakan ekonomi Indonesia di era demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Depernas dan Bapernas. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tahun 1959 dengan 80 orang anggota dan Muhammad Yamin sebagai pimpinan. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun suatu rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional, sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969. MPRS kemudian menyetujui rancangan tersebut. Pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapenas, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas Bapenas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menyusun rencana tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Yang kedua, pemotongan nilai uang. Kekacauan politik dan ekonomi pada awal masa demokrasi terpimpin mengakibatkan inflasi tinggi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1959 untuk memperbaiki perekonomian. Berdasarkan Perpu tersebut dilakukan centering atau pemotongan nilai uang. Uang kertas pecahan senilai 500 dan 1000 diturunkan nilai menjadi 50 dan 100. Meski telah dilakukan centering, volume peredaran uang yang sempat menurun justru meningkat kembali. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, pemerintah kembali mengambil kebijakan menggunting uang senilai 1000 menjadi senilai 1. Namun kebijakan moneter ini di dalam praktiknya semakin meningkatkan inflasi. Hal ini diperparah oleh pengeluaran pemerintahan yang besar. Pengeluaran besar antara lain kegiatan yang disebut proyek mercusuar seperti perlombaan olahraga, Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dan Conference of the New Emerging Forces (CONENFO). Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.